Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Farada dengan NIM 45223054 dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan membahas materi tentang komunikasi verbal. Berikut adalah pembahasan tentang komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian komunikasi verbal. Yang kedua, ada aspek-aspek komunikasi verbal. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip komunikasi verbal dan bahasa. Yang keempat, ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang kelima, ada aplikasi komunikasi verbal. Yang keenam, ada hambatan komunikasi verbal. Dari 6 pokok pembahasan yang saya bacakan, yang pertama ingin saya bahas yaitu pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan bahasa yang terstruktur, baik itu dalam berbicara maupun menulis, untuk menyampaikan informasi, ide, atau perasaan dari satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua ada aspek-aspek komunikasi. Aspek-aspek komunikasi terdiri dari yang pertama yaitu vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua ada racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga ada intonasi suara. Intonasi akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain. Artinya, bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda, intonasi suara yang tidak profesional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang keempat ada humor atau lelucon. Humor adalah suatu hal yang dapat meningkatkan keluasan komunikasi karena mampu memberikan rasa bahagia. Dengan tertawa dapat mampu menghilangkan rasa stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang keenam itu ada timing atau waktu yang tepat. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena dalam komunikasi, seseorang telah bersedia untuk berkomunikasi, yang artinya harus dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Selain itu, memahami kapan harus berkomunikasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik, agar dapat dilakukan secara efektif dan tidak di luar waktu atau konteks yang tepat sehingga dapat menghasilkan dampak yang negatif. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip komunikasi verbal dan bahasa. Komunikasi verbal dan bahasa adalah elemen penting dalam interaksi manusia. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam komunikasi verbal. Yang pertama itu ada kejelasan. Kejelasan tentu saja bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua itu kesederhanaan. Gunakan bahasa yang sederhana dan langsung agar pesan tidak menjadi rumit atau membingungkan. Yang ketiga, konsistensi. Informasi harus disampaikan secara konsisten untuk menghindari kebingungan. Yang keempat, kelengkapan. Pesan harus mencakup semua informasi yang diperlukan untuk pemahaman penuh. Yang kelima, kepatutan. Komunikasi harus sopan dan memperhatikan perasaan serta perspektif penerima. Yang keenam ada feedback. Feedback itu untuk memastikan adanya mekanisme umpan balik untuk mengetahui apakah pesan sudah dipahami dengan benar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bahasa dalam komunikasi verbal. Yang pertama itu fonologi. Fonologi itu
studi tentang bunyi bahasa dan cara bunyi tersebut dihasilkan dan diterima. Yang kedua, morfologi. Morfologi yaitu studi tentang struktur kata dan bagaimana kata dibentuk dari unit-unit terkecil yang bermakna. Yang ketiga itu sintaksis. Sintaksis yaitu aturan-aturan yang mengatur cara kata-kata disusun menjadi kalimat. Yang keempat, semantik. Semantik yaitu studi tentang makna kata-kata dan kalimat. Yang kelima itu pragmatik. Pragmatik yaitu studi tentang bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi makna. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis komunikasi verbal. Yang pertama itu komunikasi lisan atau oral communication. Oral communication adalah melibatkan komunikasi langsung dengan berbicara. Yang kedua, komunikasi tertulis atau written communication. Written communication adalah melibatkan komunikasi yang melalui tulisan. Yang ketiga, komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Face-to-face communication adalah komunikasi langsung antara dua orang atau lebih tanpa perantara media teknologi. Yang keempat, komunikasi non-tatap muka atau non-face-to-face communication. Non-face-to-face communication ini adalah komunikasi yang dilakukan melalui media teknologi atau perantara lainnya. Yang kelima, komunikasi formal atau formal communication. Formal communication adalah komunikasi yang mengikuti aturan atau prosedur resmi, biasanya dalam konteks profesional atau organisasi. Yang keenam, komunikasi informal atau informal communication. Informal communication ini merupakan komunikasi yang tidak mengikuti aturan atau prosedur resmi, seringkali terjadi secara spontan. Yang ketujuh, komunikasi satu arah atau one-way communication. One-way communication merupakan komunikasi di mana pesan disampaikan oleh pengirim tanpa adanya umpan balik langsung dari penerima. Yang kedelapan, komunikasi dua arah atau two-way communication. Two-way communication merupakan komunikasi yang melibatkan pertukaran pesan antara pengirim dan penerima dengan adanya umpan balik. Yang kesembilan ada komunikasi vertikal atau vertical communication. Vertical communication merupakan komunikasi yang terjadi antara tingkat hierarki yang berbeda dalam organisasi. Yang ke-10, komunikasi horizontal atau horizontal communication. Horizontal communication merupakan komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok pada tingkat hierarki yang sama dalam organisasi. Materi selanjutnya ada aplikasi komunikasi verbal. Dalam materi ini ada beberapa aplikasiannya. Yang pertama itu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang kedua, komunikasi kelompok atau group communication. Yang ketiga, komunikasi publik atau public speaking. Yang keempat, komunikasi bisnis atau business communication. Yang kelima, komunikasi pendidikan atau educational communication. Yang keenam, komunikasi medis atau medical communication. Yang ketujuh, komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication. Yang kedelapan, komunikasi pemasaran atau marketing communication. Materi yang terakhir yaitu hambatan komunikasi verbal. Dalam materi ini ada beberapa hal yang dapat menghambat komunikasi verbal. Yang pertama, hambatan bahasa atau language barriers. Yang kedua, gangguan fisik atau physical barriers. Yang ketiga, hambatan psikologis atau psychological barriers. Yang keempat, perbedaan persepsi atau perceptual barriers. Yang kelima, hambatan budaya atau cultural barriers. Yang keenam, hambatan sosiologis atau sociological barriers. Yang ketujuh, hambatan semantik atau semantic barriers. Yang kedelapan, hambatan teknologi atau technological barriers.
Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Komunikasi verbal mencakup percakapan sehari-hari, presentasi, diskusi kelompok, email, surat, dan masih banyak lagi. Setiap bentuk memiliki keunikan dan penggunaannya tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi. Prinsip kejelasan, kesederhanaan, konsistensi, kelengkapan, kekonkretan, kepatutan, ketepatan waktu, empati, feedback, dan penyesuaian merupakan dasar dari komunikasi verbal yang efektif. Hambatan komunikasi verbal dapat berupa bahasa, gangguan fisik, psikologis, persepsi, budaya, sosiologis, semantik, keterampilan, mendengarkan, dan teknologi organisasi, fisiologi, dan konstekstual. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kesadaran keterampilan dan strategi yang tepat. Baik, itulah materi yang telah saya jelaskan dan kesimpulan yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dengan ini saya atas nama Hadi Farada mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.